Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa nunazzili minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yajiduz zalimina illa khasara. Dan aku jadikan Al-Qur'an sebagai penawar, sebagai obat bagi orang-orang yang beriman. Jadi garis bawahi bagi orang-orang yang beriman. Dan jikalau ingin memang sehat, lakukanlah sunnah-sunnah Rasulullah. Insya Allah akan diberikan kesehatan secara fitrah kemanusiaannya. Jadi kali ini saya akan membagikan tips 3 pola untuk hidup agar bisa lebih sehat sesuai dengan sunnah Rasulullah. Yang pertama ialah yang harus dijaga, yang pertama kali ialah pola sirkulasi tulang. Jadi ketika kita ingin sehat, harus ada 3 yang harus diperhatikan. Yang pertama, pola sirkulasi tulang. Jadi tulang ini berpengaruh penting kepada kesehatan. Jadi harus seperti gimana menjaga kesehatan dengan metode terapi apa? Yaitu yang pertama metode PTB. Namanya apa PTB? Pembetulan tulang belakang. Jadi dengan PTB itu insya Allah tulang-tulang yang bermasalah seperti servikalnya, torakal, lumbar yang di daerah dari atas sampai ke bawah itu bisa diperbaiki dengan teknik PTB, pembetulan tulang belakang, ataupun dengan pengobatan akhir zaman. Jadi kalau ingin sehat itu yang pertama diperhatikan pola sirkulasi tulang. Dan jikalau lurus tulangnya, maka luruslah seluruh organnya. Dan jikalau bengkok tulangnya, maka organnya pun akan bermasalah. Itu yang pertama, pola sirkulasi tulang. Dan dengan apa menggunakan sirkulasi tulangnya agar supaya lurus tetap, ya dengan menjaga sholat. Itu yang terpenting. Jadi ketika seseorang melakukan sholat, untuk pola sirkulasi tulangnya dia akan lurus seperti mana biasa dilahirkan kembali, maka akan kembali posisi 0. Dia kalau tulang itu agak bengkok 0,2, 0,3, maka terjadi penyimpangan kepada ginjal gitu, ataupun kepada lambung ataupun usus. Jadi tulang sulbi ataupun yang terdapat di tengah-tengahnya pinggang itu sangat berpengaruh kepada tulang. Makanya janganlah heran sekarang masih umur muda, umur 30-an, umur 20-an sudah sakit pinggang. Jadi itu yang kalau ingin sehat itu perhatikan sholatnya, itu yang terpenting. Jadi itu yang pertama, pola sirkulasi tulang. Yang kedua, pola sirkulasi darah. Jadi sirkulasi darah ini sangat berpengaruh kepada kesehatan. Karena kenapa? Riwayat mengatakan laki-laki lebih gampang meninggal daripada perempuan. Kenapa saya katakan seperti itu? Memang meninggal itu ataupun maut itu tergantung kehendaknya Allah. Gitu. Jadi janganlah sampai mati konyol. Kenapa harus berbekam? Kalau kita tidak berbekam, nanti ada 4 yang akan dirasakan. Yang pertama, kebas-kebas, keram-keram, pegal-pegal, pundaknya berat, lehernya kaku ataupun bermasalah badannya. Itu yang pertama. Gejala pertama kalau tidak pernah berbekam. Yang kedua, apa yang dilakukan kalau tidak pernah berbekam dan apa yang dirasakan kalau tidak pernah berbekam? Itu kurian, panuan, bisulan, jerawatan. Kalau kita berenang di bawah kolam, kalau kita masih hidup bisa kita di bawah. Tapi kalau sudah meninggal dia mengambang. Kita mengambang. Begitu juga dengan darah. Darah kalau tidak layak pakai, dia akan naik ke permukaan kulit. Itu masih bagus nampak keluar jerawat ataupun bisul. Yang bahaya itu kalau dia bengkak di dalam, bisa menjadi tumor atau kanker. Yang ketiga, apa yang dirasakan kalau tidak pernah berbekam? Yang kalau tidak pernah berbekam nanti dirasakan susah tidur. Jadi orang susah tidur itu dikarenakan ritme jantungnya tak normal. Terlalu kencang mompa, terakhirnya sesak napasnya, gelisah ataupun was-was gitu. Dan lambungnya akan bermasalah, banyak makan salah, makan sedikit salah. Dan yang keempat, apa yang dirasakan kalau tidak pernah berbekam? Itu yang dirasakan ialah penyakit parah akan terjadi pada dirinya seperti stroke, kanker otak, kanker tulang, cuci darah, penyakit diabetes, penyakit asam urat, maka akan bermasalah pada dirinya. Jadi itu perhatikan pola sirkulasi darahnya. Itu yang kedua. Jadi kalau tidak berbekam itu nanti yang akan dirasa.
Jadi saya mengatakan kenapa laki-laki lebih gampang meninggal? Karena laki-laki tidak ada halangan sebulan sekali. Itu yang terpenting. Yang kedua, sementara wanita ada masa halangannya sebulan sekali, sementara laki-laki nggak ada. Itu makanya laki-laki lebih rentan gampang meninggal. Yang kedua, laki-laki menghadapi masalah menggunakan logikanya. Nggak senang kali di logikanya, maka dia susah akan nangis. Dia akan susah nangis. Beda seperti wanita. Wanita ketika menghadapi masalah dia menggunakan hati. Nggak senang kali di hatinya, wanita bisa nangis. Jadi itulah enaknya atau istimewanya bagi wanita. Makanya umurnya jauh lebih lama daripada laki-laki. Jadi itu dia perhatikan pola sirkulasi darahnya. Karena kenapa? Inna syaitona yajri min abdi adam majrodam. Sesungguhnya syaitan itu masuk pembuluh darah anak Bani Adam. Jadi syaitan itu bersemayam dan berjalan di peredaran darah manusia. Dan jikalau dia jikalau dia dikusuk di kepala, pindah di tangannya. Dikusuk di tangannya, pindah ke perutnya. Dikusuk di perutnya, pindah ke pinggangnya. Dicek ataupun dironsen tidak ketahuan penyakitnya. Jadi itu yang terpenting. Jadi makanya banyak dokter-dokter ataupun pengobat-pengobatan lain bingung. Loh ini udah dicek secara ilmiah, secara alami kok ada gangguannya berpindah-pindah. Jadi hanya dengan metode ruqyah syariah, insya Allah penyakit ini akan ketahuan penyakit apa yang dideritanya. Jadi itu yang kedua, pola sirkulasi darahnya diperhatikan. Yang ketiga, perhatikan 5 organ besar dalam tubuh. Apa 5 organ tersebut? Yang pertama, hati. Hati ini fungsinya menyaring pemanis buatan, pengawet rasa, penyedap rasa, micin. Jadi bagi hati yang kecewa, marah, itu jangan nanti ketika marah ataupun sedih berlebihan langsung minum, apalagi minum berdiri, jangan. Karena kenapa? Organ hati itu fungsinya menyaring semua jenis-jenis makanan. Jadi kalau rusak nanti hati sekitar 75% atau 80%, dia masih bisa kerja. Tapi kalau lewat dari 80% ke atas, maka yang ada nanti penyakit hepatitis A, B, C itu nanti akan menular gitu. Dan bisa nanti kalau kena penyakit yang namanya leper, perut besar gitu. Ataupun daerah sininya besar dekat ulu hatinya. Jadi itulah yang harus diperhatikan organ hati. Dan yang kedua, jantung. Jadi ini kita bahas tadi masalah organ hati saja. Organ hati itu paling capeknya itu organ yang paling banyak kinerjanya itu ada 500 fungsinya, itu organ hati. Jadi hati itu al-qalbu malikun, hati adalah raja. Jika baik hatinya, sehat seluruh tubuhnya. Jika jahat hatinya, sakit seluruh tubuhnya. Jadi gunakan hatinya, dan jika ingin sehat, perhatikan pola pikirnya, pola hatinya, pola makannya. Jadi itu organ hati. Yang kedua, jantung. Jantung ini fungsinya untuk memompa darah ke seluruh jaringan tubuh. Jadi hanya dengan berbekam bisa menyelesaikan pola sirkulasi darahnya. Saya sarankan berbekam itu sebulan sekali untuk menjaga kesehatan. Kalau lupa 1,5 bulan atau 2 bulan. Tapi jangan lewat dari 4 bulan karena umur darah 120 hari. Jadi bantu kinerja jantung Anda dengan berbekam. Jadi itu yang kedua, jantung. Yang ketiga apa? Ginjal. Jadi apa fungsi ginjal? Ginjal itu fungsinya menyaring darah 10 liter per hari. Jadi 10 liter per hari disaring darah. Jadi bantu kinerja ginjal itu dengan berbekam gitu. Jadi dengan berbekam ataupun donor darah. Kalau sanggup donor darah, maka donor darah. Kalau tidak sanggup donor darah, maka berbekamlah yang lebih intensif dan lebih jauh daripada namanya bahaya. Jadi gitu. Karena kenapa ada orang ketika di donor darah itu kalau nggak sanggup darahnya, maka nggak bisa donor darah. Jadi donor darah itu hanya orang-orang pilihan. Jadi itu kinerja ginjal. Ginjal itu fungsinya filtrasi dan absorpsi. Dia 2 fungsi ginjal. Jadi dengan menjaga pola ginjal itu harus rutin minum air hangat itu dari tahajud sampai jam 3 atau jam 3 sampai maghrib jam 7-an itu rutin minum air hangat. Jangan minum air hangat ataupun air dingin terlalu berlebihan di waktu siap maghrib ataupun sampai jam 1 pagi atau 2 pagi. Karena kenapa? Di situ waktunya ginjal istirahat. Dia karena fungsi ginjal ini menyaring namanya air, jenis-jenis air. Jadi ataupun darah-darah disaring di ginjal.
Jadi kalau untuk masalah ginjal, jangan minum air terlalu banyak di malam hari karena bisa pemicunya bisa kena penyakit gagal ginjal. Jadi itu yang ketiga, jaga ginjalnya. Yang keempat, paru-paru. Jadi paru-paru ini hanya bisa didapat biar supaya sehat itu jaga sholat subuhnya. Karena kenapa? Oksigen di waktu pagi hari itu dia ataupun kita menghirup udara itu udaranya beda gitu. Jadi itu untuk menambah kualitas paru-paru biar lebih kalau saya sarankan lebih bagus siap sholat olahraga atau 5 menit atau 10 menit hirup udara segar. Jadi itu yang keempat, paru-paru. Yang kelima, usus. Jadi usus ini berpengaruh penting bagi kesehatan. Usus ini satu paket sama lambung. Jadi lambung itu kalau dioperasi, dibedah gitu lambung, kita masukkan tangan kita ke lambung itu, biarkan 5 menit atau 10 menit atau 15 menit, maka tangan kita ini bisa putus. Kenapa bisa seperti itu? Karena lambung itu dia menggiling makanan. Jadi zat asam dan zat panasnya tinggi di lambung. Jadi itu manfaat lambung itu menggiling makanan. Jadi kalau kita makan Indomie, kita makan Indomie dikasih dengan air hangat, dia langsung menggiling makanan. Ataupun air hangat dia langsung giling makanan. Tapi kalau kita makan mie ayam dikasih air es, itu maka apa yang nanti terjadi? 3 jam lagi akan giling makanannya. Jadi terjadilah lemak, virus, bakteri, penyakit-penyakit lain ataupun diabetes ataupun kegemukan yang sangat ngeri di luar kewajaran gitu. Jadi itu dia kalau kita nggak jaga pola makannya. Jadi pola makan itu sangat berpengaruh sama perilaku. Ingat, wajah adalah cerminan bagi perutnya gitu. Jadi kalau mau lihat orang sehat itu lihat dari wajahnya. Jadi kalau wajahnya hitam, suram, berarti pola makannya nggak dijaga gitu. Jadi itu dia yang kelima, jaga ususnya ataupun lambungnya. Perhatikan pola 5 organ penting tadi: hati, jantung, ginjal, paru-paru, usus. Jadi usus ini memang sangat berpengaruh sama kesehatan. Jadi adapun terapi untuk ngapain usus itu rutin aja minum air hangat. Insya Allah misalnya 2 liter atau 1,5 liter rutin minum air hangat sambil dibantu dengan olahraga kecil-kecilan. Insya Allah akan berikan kesembuhan kepada bapak ataupun ibu. Jadi itulah 3 langkah agar supaya Anda bisa sehat secara sunnahnya Rasulullah. Jadi jaga pola sirkulasi tulangnya dengan sholat. Yang kedua, jaga pola sirkulasi darahnya dengan berbekam. Yang ketiga, jaga 5 organ penting dalam tubuh: hati, jantung, ginjal, paru-paru, usus. Jadi itu yang harus dijaga. Adapun yang bisa menjaganya ini adalah dengan metode bekam. Saya anjurkan itu metode bekam karena kenapa? Bekam itu bukan untuk mengeluarkan penyakit parah saja, bukan mengeluarkan penyakit yang namanya penyakit-penyakit parah yang lain gitu, tapi dia bisa juga untuk ngobatin penyakit non medis seperti sihir, santet, tenun, pelet gitu. Jadi itu fungsinya bekam. Dan bekam itu bukan mengeluarkan darah saja. Jadi bekam itu mengeluarkan 5 elemen. Jadi bukan Avatar aja punya 5 elemen. Kita manusia biasa pun punya 5 elemen. Apa 5 elemen tersebut? Angin. Jadi kalau angin berlebihan dalam tubuh maka nanti kita itu pegel-pegel. Yang kedua, udara panas, udara dingin. Jadi saya terangkan tentang udara ini, kenapa harus berbekam di daerah Indonesia. Di daerah Indonesia itu memang dia rutin berbekam karena cuaca sering berganti. Sementara kalau di udara dingin jangan berbekam. Karena kenapa? Allah ciptakan di suatu tempat pengobatan sesuai dengan tempatnya. Contoh di Jazirah Arab itu kenapa ada bekam? Karena sana itu makanannya dulu daging-dagingan ataupun jadi membuat kolesterol atau darah tingginya naik. Jadi dengan berbekam darah itu menggelegak gitu sana di Arab Saudi karena panas. Tapi kalau kenapa di Cina ataupun udara-udara dingin tempat negara-negara lain itu bekam nggak apa? Karena yang ada di sana seperti pengobatan yang ditusuk tuh, seperti apa tuh ya pengobatannya? Lupa saya. Jadi ada metode pengobatannya ditusuk seperti ini, pengobatan ala Cina itu
Karena kenapa sih, itu musim dingin, dia memang darahnya ketika ditusuk gitu nggak keluar dia gitu. Jadi itulah makanya Allah ciptakan semua pengobatan itu sesuai dengan tempatnya. Ya, jadi masing-masing daerah atau sukunya punya pengobatan tersendiri gitu. Jadi itu yang terpenting. Jadi jaga tubuh Anda itu, saya sarankan itu yang kedua tadi udara. Yang pertama tadi angin, yang kedua udara, mengeluarkan udara, yang ketiga tanah. Karena kita makan makanan dari tanah. Jadi dari tanah, tanam-tanam, semua jenis-jenis tanaman itu kalau dia pun nanti terlalu banyak makan tanam-tanaman, gak ada air, itu juga berbahaya. Jadi mengeluarkan sifat tanah yang berlebihan. Yang keempat, air. Jadi air yang berlebihan dalam tubuh itu juga sangat bahaya, sesak, paru-paru ataupun jantung pompanya bermasalah. Yang kelima, api. Jadi makan makanan kita itu ada juga dari api. Jadi api dimasak, di apa, itu kalau api berlebihan dalam tubuh, maka yang ada itu nanti bahaya buat juga kesehatan kita. Jadi berbekam itu sangat berpengaruh kepada kesehatan. Jadi itu saran saya, di samping itu kita lebih sehat dan kita berpahala. Jadi berbekamlah di tempat Anda terdekat, insya Allah Allah akan berikan kesehatan kepada Anda, baik Bapak ataupun Ibu yang menonton channel saya. Dan jikalau channel saya bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, ya silahkan di subscribe ataupun di like ataupun di komen atau di share gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.